Bila kau percaya kata mereka terserah. Itu udah capek banget. Berarti udah berapa kali masalah yang terjadi akan hal itu. Jadi udah. Jadi hari ini lagi ada free flow nih, ada free flow. Nyanyi siapa? Dios. Ih, kita gas gak sih? Ya. Ya lagi. Mereka tuh demanding sih. Tapi tayang sama Dios. Terus ada berapa batch ya? Anjing batch nggak? kayak graduasi. Nah, Masya itu nama panjangnya Allah. Masya Allah. Lucu sih ponytail gitu. Iya bener. Ya, Nina Chan. Nani Daski, Cokomi, Nata. Ya karena kalau sayang kayak memang unconditional nggak sih? Halo, Diosdu. Halo bang. Boleh perkenalan diri dulu dong. Halo guys, it's me Diosdu, your professional sad boy. Asik. Professional sad boy. Masa mulai sad boy? Makanya ini denial sih biar kayak laki Sama kita. banget. Biar kayak laki tapi kayak deep inside se-fragile itu. Guilty pleasure Diosdu apa? Ini to be honest, guilty pleasure Dio itu dengerin ST12. Charlie enak banget coy suaranya, gila. Parah, pecah. Demi Allah. Bener. Charlie, apalagi tuh lagu yang jangan kalau itu indie banget tuh, yang indie buat mereka ya. Jadi kayak lagu-lagu dia tuh benar-benar guilty pleasure buat dia sih, karena kadang-kadang kayak pas dia dengerin lagunya Charlie dan band itu orang-orang kayak tapi dia nggak bisa bohong kalau itu kena di kuping dan itu sangat apa ya, elemen masyarakat apapun sebenarnya itu menerima, tapi mereka yang kayak denial aja. Bener. Gitu. Kalau dia, oh emang gue suka, tapi kadang-kadang memang ada titik guilty pleasure-nya. Top 3 lagu ST12. Puspa. Oh. Terus satu lagi si inilah saat terakhirku. Terakhir. Ya harus tutup ya mulai. Melihat kamu. Ya. Terus sama ini apa? Cari pacar lagi. Cari pacar lagi. The best. Tapi kalau galau itu tuh inilah kayak. Bener masuk. ST12. Tapi nggak tahu sih menurut kalian tuh gimana? Emang bener sih. Bener kan? Bener. Fakta itu. Fakta kan, fakta. Jadi di sini nggak Dio sendiri yang ngerasa hal itu kan? Iya. Munafik lah kita nggak suka ST12. Benar. Itu yang gue pengen denger sih. Thank you so much guys semuanya. So see you next time. Belum bersatu dong. Apa syarat jadi sad boy profesional? Oke, sebelumnya Dio mau jelasin kenapa tercetus ada istilah professional sad boy, karena Dio kan setiap hari ngamen di kafe-kafe setiap malam, dan yang Dio nyanyikan tuh lagu-lagu sedih semua mostly, tapi sedihnya tuh yang nggak menye-menye gitu, tapi yang lebih ke emo, kayak Second and Serenade, MCR, Yellow Card dan lain-lain, tapi dibikin secara akustik. Nah terus karena akustik dan dia solo kan, jadi lagu semuanya mau lagunya kayak gimana, kayak I Don't Love You deh, itu kan gubrak-gubrak kan. Tapi pas dia bawain yang nggak segubrak itu, dan adik-adik yang galau dan lain tuh kayak langsung ngena gitu loh. Dan habis itu kayak udah dari semenjak dia bawain lagu-lagu sedih yang emo-emo itu tercipta lah si sad boy ini gitu, professional sad boy. Jadi hari ini mau kemana? Mau sedih-sedih ya? Siapa ke Kak Diosdu gitu. Padahal mereka nggak kenapa-napa. Jadi makanya buat Dio sekarang galau itu jadi culture gitu ya. Jadi culture. Jadi hari ini lagi ada free flow nih, ada free flow. Nyanyi siapa? Dios. Ih, kita gas nggak sih? Ya. Ya lagi. Jadi kalau sad boy udah ngomong terserah sampai bikin lagu, berharapnya apa sih? Jadi terserah ini lagu dia yang paling terbaru dan judul terserah. Iya dong. Nah, jadi di lagu terserah ini tuh dia mau angkat 2 issues. Pertama tuh trust issues yang pasti, karena di lirik awalnya aja udah langsung punchline. Bila kau percaya kata mereka terserah. Itu udah capek banget. Berarti udah berapa kali masalah yang terjadi akan hal itu, jadi udah. Terus kedua, issues yang mau diangkat adalah di saat adik-adik emosi, janganlah buat keputusan. Itu sangat impulsif. Kalau misalkan cowok outputnya pertama kayak dia bakal maafin kamu ya, itu good. Tapi gimana kalau output keduanya dia malah sadar kalau kamu seimpulsif itu dan bisa bikin decision krusial itu tiba-tiba kayak, oh aku kayak mau putus deh. Gara-gara perkara lagi berantem, lagi emosi. Terus pas pulang baru sadar kayak, gue emosi deh. Terus habis itu cowoknya nggak mau balikan. Itu jadi bumerang kan buat kalian. Mau denger lebih komplit langsung didengar aja di Spotify.
di YouTube gitu. Terus habis itu YouTube merah, YouTube oranye juga semuanya ada. Mungkin dari lagu Diosdu itu relate ke semua adik-adik yang lagi menjalankan ya. Jadi daripada ngomong panjang lebar ke pasangan kalian langsung kayak, sayang apa? Nih, no playing. Diosdu terserah ya. Gitu. Tak punya kata indah untuk yakinkanmu. Pernah coba pakai chat GPT nggak sih buat bantu nulis? To be honest enggak. Karena untuk apa chat GPT di saat cerita kisah Dio sendiri udah terlalu pahit. Jadi kayak di saat kita lagi ngerasa sesuatu yang benar-benar real itu dibikin lagu itu gampang banget. Makanya that's why dia kalau bikin lagu tuh nggak pernah ngarang. Jadi semuanya based on true story. Ada nggak pengaruh dari jurusan sastra Inggris ke karya-karya Diosdu? Nggak ada. Kalau sastra Inggris malah lucunya adalah mama papa itu punya amanat Dio mau jadi apa aja, papa mama support. Tapi at least amanat mama sama papa terakhir kamu S1. Ya akhirnya Indian Dio ngambil sastra Inggris. Yang mana tujuannya, sastra Inggris cuma bahasa Inggris. Nah ternyata kan jebakan Batman. Di sana tuh kita literatur English literatur tuh dituntut untuk menjadi pujangga. Jadi nggak cuma kalau grammar kita nggak usah bahas lah pasti ya dong. Tapi ini kayak benar point of view, metafor, terus dan lain-lain gitu. Nah kalau misalkan emang Dio mau menggunakan ilmu Dio di sastra Inggris ya sebenarnya bisa. Tapi untuk apa kayaknya udah cukup poetik deh kesedihan Dio yang Dio alamin. Jadi kayak tinggal gitu. By the way, haus banget nih kayaknya harus minum dulu. Minum dulu lah, ngopi dulu. Segar. Ih. Ini tuh jadi inget pacar gitu loh. Asik. Kopi nete. Salah ya? Kopi net guys. Kopi net. Harus gini dulu loh. Ya, gini dong. asik. Ya dong. Bener, kayak food vlogger. Guys, sumpah. Gue gak bohong. Ya Allah. Ya Allah ya. Kita lanjut ya. Gimana rasanya punya ini kalian tau dari mana gimana rasanya punya kucing oranye? Mereka tuh demanding sih. Tapi sayang sama Diosdu. Dan ini jujur ya, dia punya kucing oranye itu tuh sebenarnya ada dua. Dia Norwegian sama si apa namanya Persia. Menikah. Akhirnya sekarang ada 18. Ya oranye semua. Pokoknya jadi kayak dari dua itu terus ada berapa batch ya? Anjing batch nggak? Kayak graduasi. Enggak. Jadi dari situ benar-benar kayak udah banyak banget. Jadi kayak ya udah. Waktu itu juga ada niatan untuk ngasih ke beberapa temen atau orang, tapi kita takut mereka nggak bakal treat seperti kita treat mereka. Karena kita sesayang itu sama mereka. Dan terutama Dio ada 5 kucing favorit Dio. Karena di saat Dio sedih, dia pasti tiba-tiba masuk ke kamar. Dan itu magic Dio nggak tahu. Dan ini akhirnya dia ngerasain, dulu kan pernah orang kayak kucing tuh bisa tau ngerasa kalau kamu lagi sedih pasti dia aware, at least kayak goser-goser atau kayak tiba-tiba manja-manja gitu. Dan itu mereka bener kayak gitu. Apalagi pas beberapa waktu itu terakhir dia bikin lagu Don't Say You Love Me ada di album dia. Itu ada si kucing namanya Nero, terus habis itu ada Momo, ada Masya. Nah Masya itu nama panjangnya Allah, Masya Allah. Cewek gitu. Iya. Jadi pada ini nggak ngereok nggak? Oh kalau ngereok itu pasti. Jadi paling kalau reoknya itu karena kan memang kalau kita tidur ya kita nggak ada yang bisa ngawasin mereka kan. Jadi selalu menjadi rutinitas setiap pagi kita ngurusin itunya mereka. Pup, terus habis itu cakar-cakaran kursi mereka dan lain-lain. Dan tapi kita nggak bisa marah. Ya, mungkin sayang kali ya. Nero Oren di Bali. Sumpah nggak kepikiran ke situ tapi the best. Gue soalnya gitu. Oh gitu? Oren. Enggak. Dan Nero itu yang buat tuh mama. Dan aku malah kayak pertama, ngapain sih kok namanya Nero? Kayak geng zaman dulu tuh gak? Geng Nero tau kan? Kayak gitu sih.
Tapi kewalahan nggak sih ngurusin 20 berarti 20 kucing? Enggak, 18. Repot sih repot. Malah jadi kadang-kadang lucunya di saat kayak, papa mama mau makan apa? Udah mama ada ini mama masak telur dadar sama ayam paha gitu. Terus habis itu kalau kucing kita makannya tau nggak? Dada ayam. Tapi dada ayamnya itu kita rebus dulu pakai daun salam biar nggak amis. Karena kalau amis mereka nggak mau, sombong. Oh kamu juga punya kucing? Punya. Jadi kayak gitu pas bener-bener kayak dikasih pas direbus mereka langsung kayak lahap gitu. Pernah kepikiran untuk nyerah di musik gak? Apa yang akhirnya bikin semangat lagi? Nyerah di musik jujur kepikiran tapi nggak pernah ada yang bener-bener saying gue udah capek sama musik, enggak. Kepikiran ada dan itu titiknya di saat kayak kok lagu Dio kemarin satu album ngeflop dalam artinya kayak ya nggak boom segimana, tapi yang bikin Dio survive adalah ya sedikit pendengar Dio itu tapi mereka yang real, mereka yang selalu dengerin Dio keluarin apa mereka yang selalu pertama, Dio bikin lagu mereka yang benar-benar langsung antusias dan itu yang bikin Dio keep going sampai hari ini sih. Dan sampai lagu Terserah Terjadi pun itu karena mereka juga. Kayak di album pertama aku semua Inggris, single 1, 2, 3 sebelum rilis album tersebut, bang buat lagu Indonesia dong bang. Aku udah ada, aku bisa langsung buat, tapi kayak nanti dulu ya sampai kelar dulu si albumnya. Karena kalau misalnya tiba-tiba Inggris terus ada Indo kan jadi belang kan. Jadi aku minta tolong ke audiens aku ini yang sesetia itu sama dia untuk nunggu. Dan akhirnya udah sekarang dia lagi ngejalanin amanah tersebut. Dan intinya adalah mereka-mereka itulah yang bikin dia keep going until now. Berarti bakal ada album full Indo nih? Oh iya tentu dong. Asik. Tahun ini? Tahun ini. Wih. Tahun ini. Ditunggu. Pokoknya yang paling bakal dia sebar-sebarin dulu daerah timur dulu bang. Dari timur tuh ntar kayak zaman dulu banget ya pakai brosur nanti. Nggak. Pokoknya tapi dia pasti benar-benar mau fokus ke lagu-lagu Indo ini. Benar-benar gimana caranya ya. Semua apa yang dia rasain benar-benar tersampaikan ke audiens. Dan seharusnya iya sih karena ini Indonesia jadi kayak langsung gampang kan diterima. Jadi stereotip Pisces nangis dulu, mikir belakangan, bener nggak? Ini sesuatu yang nggak tahu bisa. Ini memalukan tapi kayak at the same time dia ngerasa proud of it karena kita adalah kaum perasa dan perasa empathy itu gift loh, nggak semua orang punya dan kita malah kelebihan gitu loh. Dan dia setuju akan hal itu karena dia sendiri mengedepankan hati dibanding otak. Tapi pernah nangis dulu gitu kayak lagi mau tiba-tiba nangis gitu? Kalau nangis pokoknya tiba-tiba keluar aja sumpah. Oh, iya bener. Enggak tapi nangis mah nangis aja gitu ya? Ya, nah, Joe better dikeroyokin 10 mulet daripada dapet chat kamu terlalu baik buat aku nggak tahu. Iya sih. Di saat kita udah ngeluarin effort dan kayak showing our love tuh yang kayak to the deepest, terus habis itu kayak responsnya at least equal deh. Iya. Ini enggak. Gue juga mendingan dipukulin 10 mulet. Sumpah. Sama. Lo tau kan kalau udah setelan mulet kan Buset, abang-abangan banget. Abang-abangan kolekan tau gak sih kayak ya bang maafin kok. Iya. Kalau dia jujur itu mengedepankan hati daripada otak itu was me. Dan dia nggak malu akan hal itu. Kenapa respect? Kita Pisces. Pisces. Kamu Pisces. Tapi kok bisa atau mungkin kamu apa? Gemini. Tapi bisa bilang respect atau mungkin ada moonnya. Asik langsung kayak zodiak banget gitu. Nggak ada sama sekali di top 3 ya. Oh nggak ada berarti, tapi memang kita point of view sama kali ya. Ya udah lah. Intinya Pisces Gemini respect lah pokoknya. Apa sih gini ya? Let's go. Kenapa Dio sudah jadi di saat Dio kerja profesional sebagai pengamen di kafe ke kafe, ya itu it was so freaking lame kalau namanya cuman Dio, apalagi Dio Ramadhani. Aku nggak sekalian aja di belakangnya Dio Ramadhani SS gitu, sarjana humaniora gitu kan. Jadi oke kayak bingung, terus habis itu Dio keinget
pada saat SMA, ini kalian jangan judging ya. Karena kita ya namanya anak kecil kan. Jadi kalau ada nama apapun dijadiin slang gitu loh. Nama Dio kan Dio, jadi Diosdu. Misalkan Budi jadi Butsdu. Oh iya. Ya. Iqbal jadi Balsdu gitu. Dan itu meaningless, tapi kayak keren aja pada saat itu. Maafin ya, soalnya orang-orang timur kan gitu-gitu. Ya. Terus habis itu udah akhirnya kayak, oh yaudah kenapa nggak pakai nama panggilan zaman dulu Diosdu. Nah, yaudah akhirnya karena sering ada interview yang seperti ini, jadi ya udah Dio bikin aja made up kayak Diosdu apa sih artinya? Dio kan ya it was me. Sedu apa? S-nya suddenly masuk ke kehidupan kalian. U-nya apa? Unforgettable. D-nya apa? Definitely tak terlupakan. Keren. Itu versi gantengnya tuh. Versi gantengnya. Ada emang versi nggak itu kayak gitu. Itu benar-benar kayak waktu itu pas lagi interview radio apa aku lupa, dan itu benar-benar keluar aja, dan itu exact yang kayak tadi Dio bilang. Berarti itu dadakannya gitu kayak Dadakan. Keren. Gitu. Kepikiran. Karena memang kayak meaningless pas ditanya terus-terusan kayak apa ya artinya, karena memang nggak ada arti kan. Malah yang dari tadi Dio kepikiran tuh Nero Oren kayak Mas, lu the best sih. Aku nggak kepikiran. Coaching gue gitu soalnya. Nero Oren, oke. Next. Lanjut ya. Inspirasi musik Diosdu siapa? Jujur inspirasi musik tuh banyak banget sampai Dio nggak tahu mau nyebutinnya, tapi yang pasti salah satunya adalah ya John Mayer, Justin Bieber, The Calling 2000-an, Avril Lavigne, siapa lagi? The Fray, habis itu ST12, Mas Charlie. Apa lagi ya? By the way, aku ngomongin ST12 itu real loh, karena dia bikin lirik to the point. Dan itu langsung gampang banget diserap untuk orang yang langsung denger lagu dia pertama kali, dan itu it was real. Siapa lagi ya? Kayaknya kurang lebih itu sih. Apalagi S12 kan FTV banget kan. FTV banget. Parah. Terus apa lagi ya? Satu lagi kayak jangan pernah kau coba. Oh itu apa ya? Wih, cowok itu sedih banget anjing. Sedih banget boy. Gitu. Seandainya Diosdu jadi penyanyi cewek, mau jadi siapa? Ariana Grande. Ariana Grande kenapa Ariana? Ya walaupun rambutnya extension ya, tapi badai baco rambutnya cok. Jadi sebelum suara dia kayak lucu sih ponytail gitu. Iya bener. Kayak Nina Chan. Nanda Daski, Cokomi, Anata. Kan Jepang gitu kan pasti ponytail, dan kayak aku nggak tahu inspirasi Ariana Grande itu dari mana, aku nggak tahu. Tapi kayak ponytail lucu, Oke. gemas. Seandainya Diosdu mau bikin band, isinya mau siapa aja? Isinya yang pasti ada pianis Mas Kevin Aprilio. Terus gitarisnya ada siapa ya, kalau gitaris yang paling kira-kira cocok ya? Siapa ya gitarisnya? Oh ini Mas Eros. Eros Du. Eros Du. Terus kalau basis biar berwarna ya di band, Mbak Wanda Oma. Terus drummer one and only Puce. The best. Nah itu satu album drumnya dia yang ngisi. Makanya tiba-tiba dia Seandainya bisa milikin lagu yang bukan Diosdu tulis, mau lagu apa? Oh lagu yang awis dia yang punya itu, Avril Lavigne, I'm With You. Itu sampai sekarang nggak tahu kenapa, apalagi ini ntar pulang nih kan lagi hujan. Iya. Itu bisa, nah ini nggak gara-gara Pisces ya, no ya. Karena memang kayak lagu itu satu iconic, kedua meaningful, terus sometimes itu throwback ke kita kalau kita udah sudah tua ini loh. Itu 2002 kalau nggak salah loh. 2002 dan Dio masih SD, dan itu gara-gara MTV ampuh zaman dulu, dan itu I wish kalau dia bisa punya lagu itu. Seandainya harus milih nonton Dua Lipa atau Liverpool di waktu yang bersamaan, pilih mana? Lo jahat semua, lo jahat! Lo jahat! Itu jahat banget, sumpah. Nggak bisa. Harus pilih dong. Ih nggak bisa dong. Bisa dong. Liverpool mah ntar aja lah, bisa itu. Ntar dulu, kayaknya untuk mikir ini butuh kopi net deh kayaknya. Kayak
Ini berat banget. Coba kita minum mungkin habis ini kayak let's find out. Good idea. Bisa nggak kalau misalnya Dua Lipa nggak manggung di Anfield? Karena itu kan udah terjadi kan. Itu nggak bisa coy. Harus dong. Ini jahat banget, sumpah. Dua Lipa sih kalau gua. Oh, Mas, HP aku Mas, HP aku. Karena kalau dia nggak nyanyi lagi, buat aku tuh kayak aman banget. Yang penting Liverpool, aku udah kesana sekali ya seumur hidup, itu udah aman banget. Terus kalau misalnya aku mikirin perkara Dua Lipa, nyanyi atau enggak, ngapain harus nonton dia nyanyi? Kita video call coy. Video call. Nanti bisa di zoom, captionnya adalah kunci hubungan yang erat adalah komunikasi yang sehat. Itu satu. Terus habis itu kayak Mas nanya lagi, Diosdu lebih pilih Anfield atau Dua Lipa? Anfield. Kenapa? Kok nggak pilih Dua Lipa? Nonton dia konser kan? Ya kita dinner aja bareng, Diosdu makan ramen. Dia happy banget coy. Gila. No. Sampai habis. Sampai kering. Mas, thank you. Ini ya kalau misal aku bukan yang nggak sayang sama kamu dua ya. Jadi I mean kan kita ketemu terus kan. Even kamu kalau emang nggak bisa nahan that feelings, kamu pasti video call. Jadi kayak ya aku better nonton Liverpool karena belum sempat sama sekali. Semoga bisa nonton nanti. Sebenarnya bisa, tapi dia pengen sekalinya nonton tuh with someone special gitu. Kemarin kan 20 kan? 20 gelar Liga Inggris. Oh iya dong. Tepuk tangan semuanya 20. Enggak mau. Dia enggak mau. Tapi gimana pun juga aku respect sama MU gimana pun juga. Parah ya. Tapi dari situlah kamu bisa sesetia apa. Nah, itu bener. Karena dari zaman Dio aja penyerang enggok Lambert. Tapi dia tetap sayang. Ya karena kalau sayang kayak memang unconditional gak sih? Sih. Nah makanya sekarang aku mau nungguin nih. Kamu cabut apa enggak dari MU? Enggak lah, enggak akan. Kalau tiba-tiba si Bruno nggak beli Gyökeres atau siapapun, terus depannya tetap Højlund, kayak kamu langsung cabut sih. Enggak akan cabut. Aku nggak ngerti sama Højlund tuh, dia kalau main bola padahal depan gawang, seakan dia tuh kayak lagi main bola tapi sepatunya Dr. Martin. Seandainya Diosdu bisa atur besar kecil tubuh tanpa batas, hal apa yang mau kamu lakuin? Kok pikiran gue kemana-mana. Jujur aman, punya gue aman. Agak lebih tinggi sedikit lagi sih, paling kayak Dio kalau nggak salah kan kayak ada 107, 475, Dio lupa. Sedikit lagi, jadi ntar kalau misalnya emang bener nemenin Dua Lipa gala dinner dan lain-lain, jadi kayak karena dia kan pakai hak terus kan, jadi kayak at least kurang lebih gitu sih, biar nggak malu-maluin sayang dua ya. Oke, kita masuk ke games. Nama gamesnya Plesetan Musik. CD apa yang bisa nyanyi? Sidi Aldiano. Bener. Penyanyi yang susah nelen. Vidi Aldiano lagi amandel. Salah. Apa? Aku nyerah. Ed Seret. Ed Seret, ya, susah nelen dia jadinya. Gue gara-gara pertanyaannya seret kayak. Momen-momen. Kopi net ya? Ih langsung lega coy. Gila. Siapa penyanyi yang rambutnya nggak lurus? Keriting Niji. Bisa lagi. Salah. Ayu Keriting. Ayo Kriting. Penyanyi yang sering nggak sadarkan diri. Cewek siapa ya? Anggun. Jasasmi. Sama orang ya? Sama ya? Agnes. Aku nyerah. Pingsan Mambo. Next. Terakhir. Harus bisa nih gue. Siapa penyanyi yang lambat? Oh. Meles Garden.
Ketahuan banget anaknya. Melly Guslow. Yoi bener. Melly Guslow. Judulnya Mulet Bikin Kepelet. Tunjukin dulu dong mulutnya. Belakang panjang, depan rapi. Gaya lawas tapi tetap trending. Semua mata tertuju padanya. Aku pun senyum, hati langsung fly. Oh, semua ya? Good job. Mulai bikin kepelet, bikin baper, bikin pengen nempel. Bukan sultan, bukan seleb, tapi rambutnya bikin meleleh, bikin meleleh. Everybody leleh, say leleh, meleleh, leleh, meleleh. Everybody sing leleh, meleleh, meleleh. So di sini ada lirik baru dan ini lebih aneh. Jadi judulnya adalah Just Do by ChatGPT. Ini sumpah aku belum pernah bikin lagu dari ChatGPT, tapi kayak harus dicoba deh. Tapi ini robot banget sih emang. Kita coba ya. Berarti kata tadi kan udah sedih kan? Sekarang kita bikin beat up. Ayo gaskin guys. Teman-teman bilang aku terlalu mellow. Dibilang sad boy, aku cuma ngaku slow. Padahal agak sedih-sedih. Masih cuma kangen, tapi dikit tidak detik. Dios dulu, si sad boy berguna. Mengulang luka jadi harus disuanya. Tak banyak kata, hanya rindu, hanya malu. Simpan nanti di tiap bait lagunya. Dios dulu, Dios dulu, Dios dulu. Alright. Gak tahu juga. Aku lelah seperti Ultraman yang lampunya kedap-kedip. Tak tahan lagi. Oh yeah, that's my cat. Kelakuan yang gak sama dengan kamu. Bangun. Oh. Gorden, ku tutup gorden. Seperti ku menutup hatiku padamu. Padamu.
lebih keras, lebih keras. Hey, come on. Ultraman, lampu kedap-kedip aku lelah. Ku tutup gorden lagi, aku tutup hatiku padamu. Tiba-tiba gorden, akhirnya gorden HP gitu. Buka tutup, oh ya tutup. Aku tutup gorden seperti aku tutup hatiku padamu. Ih, mantep ya. Tapi nggak gorden juga sih kayak. Tolong dengarkan hati kecilmu. Jangan putuskan sesuatu dengan emosimu. Kisah kita lebih berharga. Satu yang ku yakin, aku masih ada di hatimu. Itu terserah by Dios dong. Kalian bisa nikmatin di mana aja.